Jua-jua. Hai, nama saya Eunike. Saya dari kelas 2 SD Plus Ark. Saya akan menceritakan Nantak Pukmas. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang ingin mencari jodoh. Dia ingin mencari jodoh dari saudara laki-laki ibunya yang bernama Nantak Pukmas. Mereka sama-sama anak raja dari kerajaannya masing-masing. Pemuda ini berasal dari daerah matahari terbenam, sementara si Nantak Pukmas dari daerah matahari terbit. Pada suatu hari, si pemuda ini ingin pergi menemui Nantak Pukmas. Ibunya berpesan bahwa dia harus mengikuti daerah matahari terbit. Suatu hari nanti pasti dia mendapatkan paman yang dari Basabakbak Puhun. Dia membawa bekal seadanya. Dia juga sering memetik buah-buahan di hutan untuk dia makan. Dia juga sering berdoa dan bernyanyi. Lirik lagunya juga seperti tempat rumah Nantak Pukmas. Seperti inilah lagunya. Di mana? Di manakah? Di manakah tempat dan rumah empalku? Nantak Pukmas. Seperti itulah lagunya. Saat ada orang yang mendengar, orang itu juga menjawab dari lagu. Dan dibilang, tempat dan rumah empalmu di daerah matahari terbit di Benua Har-Har. Saat mendengar itu, si pemuda sangat senang dan dia melanjutkan perjalanannya ke Benua Har-Har. Saat sampai di Benua Har-Har, dia tidak menemui Nantak Pukmas. Jangankan si pemuda, penduduk sekitar juga tidak pernah melihat si Nantak Pukmas karena Nantak Pukmas disembunyikan orang tuanya di jero yang menatahkan perak dan emas. Dan si pemuda ini mengatakan untuk apa tujuannya ke situ. Dan raja tidak percaya kalau dia anak raja yang sesungguhnya. Tetapi jadinya raja membuat 3 jenis sayembara. Sayembara pertama ada 3 jenis tebu. Yang pertama tebu empuk, yang kedua tebu kapur, yang ketiga tebu besar. Ada yang memilih tebu kapur karena terlihat cantik. Ada yang memilih tebu besar karena melihat ukurannya yang besar. Sedangkan si pemuda memilih tebu empuk. Sayembara kedua, ada 3 jenis tempat tidur. Tempat tidur pertama, ada tempat tidur yang terbuat dari kayu, epar-epar, dan tikar sederhana. Ada yang memilih dari kayu karena terlihat mewah. Ada yang memilih epar-epar karena melihat banyak harta raja. Sedangkan si pemuda ini memilih tikar sederhana. Sikap raja sebenarnya tidak serakah dan sombong. Sayembara yang terakhir, yang ketiga ada 3 jenis pekerjaan. Ada yang menyangkul, ada yang menangkap ikan, dan ada yang bertenun. Ada yang mencangkul, ada yang menangkap ikan, dan si pemuda ini bertenun. Karena dia tidak tahu mencangkul dan menangkap ikan. Karena anak raja kerjanya hanya bertenun. Saat selesai sayembara, sekarang raja tahu siapa anak raja yang sesungguhnya. Akhirnya raja menyuruh si Nantak Pukmas turun dari jero, dan Nantak Pukmas mengajukan banyak teka-teki. Dari 100 teka-teki
diajukan Nantapukmas, hanya satu pemuda yang tahu dan tuntas, yaitu pemuda tadi. Akhirnya si Nantapukmas juga tahu bahwa siapa impalnya. Akhirnya pesta pernikahan diadakan 7 hari 7 malam oleh raja. Pesan moralnya adalah kejujuran akan berbuah manis. Jadinya kita harus selalu jujur ya. Demikian legenda saya dari Nantapukmas. Terima kasih.